Yang tidak hadir itu karena apa? Karena sakit atau gimana? Sakit ya? Nah, kalau sakit, kita doakan Bang kalian agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali ke pembelajaran, kalian Bapak ajak untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya tahu ya? Semuanya tahu lagu Garuda Pancasila? Ya. Pancasila pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Manfaat kita menyanyikan lagu nasionalisme itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara yaitu Indonesia. Tentang pembelajaran yang lalu yang sudah pernah kalian pelajari, masih ingat kemarin? Tentang apa kemarin? Serta pemanfaatan energi. Ada apa saja kemarin energinya? Air. Jadi mengingat pembelajaran yang lalu penting sekali, ya. Mengapa penting? Karena untuk agar kita bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ya. Ini gambar padi, ya. Tahu gambar padi itu ditanamnya di mana? Ditanamnya di sawah. Padi ini di sawah. Di sawah itu letaknya itu di daerah yang datarannya tinggi atau dataran rendah? Tinggi. Dataran rendah. Ya. Nah, menanam tanaman ini di dataran rendah. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kita ini ya. Lingkungan sekitar kita ini termasuk ke dalam kategori lingkungan dataran rendah. Nah, tujuan kakak menampakkan gambar ini itu adalah agar kalian bisa mengetahui bahwa tanaman ini adalah tanaman yang ada di sekitar, yang selalu kita temui, ya. Jadi setelah kalian mempelajari kegiatan ini, kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan kehidupan sehari-hari itu artinya apa? Agar kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ya, untuk menggapai cita-cita, ya. Belajar itu bukan hanya di sekolah, bisa belajar di rumah, ya. Bisa belajar di mana saja, ada guru, tidak ada guru, itu kita selalu belajar untuk mencapai cita-cita yang ingin kita capai. Mungkin di sini ada. Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini pembelajaran tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, pembelajaran yang pertama, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah kalian mengamati gambar, ya, mengamati gambar, kalian dapat menganalisis masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan baik, ya. Masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah melihat video yang akan Bapak sajikan, kalian dapat melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat video tentang lingkungan alam geografis yang Bapak sajikan dalam bentuk video
dikategorikan tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, setelah melalui diskusi siswa dapat menyajikan informasi hasil karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan benar. Karawang Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan jadi di sekira satu malam dan ada makanan pokok atau makanan pengganti selain padi itu ada ya, misalnya seperti jagung, singkong, apa lagi? Sagu, apa lagi? Selain singkong, jagung, sagu, ketela, itu merupakan makanan pengganti selain beras. Tapi yang tetap makanan pokok kita orang Indonesia adalah beras ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaganya agar tanaman padi ini selalu tetap ada, selalu tersedia. Dan di dalam teks sudah dijelaskan ada 3 tahapan dalam mempertahankan padi agar selalu ada. Yang pertama, kita menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya menjadikan bangunan, perumahan, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah. Nah, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kita juga sedang berupaya menjaga keseimbangan lingkungan. Kalau sampah kita buang sembarangan, ya, membuang di sungai, membuang di selokan tersumbat, saluran irigasi tersumbat, maka akan menimbulkan terjadinya banjir. Kalau tidak terjadi banjir, padi tidak bisa tumbuh ya. Yang keempat, saluran air juga dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Nah, tentunya adik-adik tahu ya, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional.
Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik-adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambaran benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah adik-adik. Biji kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang Silakan nih. Yang lainnya sambil menyimak ya, sambil menyimak. Satu jam ya. Pertanyaannya ya, pertanyaannya. Kata kasihan baca di Al-Quran Boleh kawan yang jawab, boleh. pagi. Tentang padi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Gimana? Gimana? Hasil jawaban teman kalian? Benar? Ya, tepuk tangan dulu. Dari kelompok Andika dan kawan-kawan, ya. Sekarang apa sih pantai itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan lautan. Lalu, bagaimana ciri-ciri pantai? Ciri-ciri pantai, tanaman air atau tanaman bakau. Di daerah pantai juga dapat ditemukan berbagai jenis terumbu karang dan terumbu karang. setelah kalian mengamati gambar, di situ ada dataran daerah tertinggal. Coba dibuka, pakai ini, pakai dua. Nah, sini, ya. Beberapa hal. Yang pertama, kita juga mempelajari tentang mengenal tanaman padi serta bagaimana cara merawat dan mempertahankan agar tanaman padi selalu tetap tersedia. Kemudian yang kedua, kalian sudah mempelajari mengenal berbagai macam jenis karakteristik daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kira-kira materi apa yang masih belum dipahami? Ada enggak? Tidak. Semuanya sudah paham ya? Kemudian materi apa yang sudah dipahami? Materi apa tadi yang sudah dipahami? Mengenal padi dan dataran rendah, dataran tinggi, dan ya. Kita kira untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Seperti biasa, tadi awal kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian yang terakhir, untuk mengakhiri pembelajaran supaya pembelajaran kita ini bisa bermanfaat dan berkah ilmunya, kita tutup kembali dengan berdoa. Coba dipimpin Rio memimpin untuk berdoa sebelum kita pulang. Coba Rio pimpin sebelum pulang. Rio sebelum pulang. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.